Aikinya udah ada. Halo, Kak. Bentar ya, aku invite. Halo. Halo, Kak. Hai. Salam kenal, aku Dian. Ya, halo. Hai. Aku suaraku aman. Aku manggil Aiki ya. Ah, ah. Aman? Aiki. Aman, aman, aman. Aman suaranya ya. Oke. Aiki sehat? Alhamdulillah, harusnya selalu sehat ya. Apalagi di pandemi kayak gini harus tetap Mm-mm. menjaga Tapi kesehatan. kayaknya tapi kayaknya lesu nih ya baru bangun tidur ya atau belum makan? Bukan, cuman memang biasa aku tuh kalau di rumah tuh mageran gitu. Apalagi kan lagi Mageran. sekarang kan lagi sibuk-sibuknya promoin lagu Mm-mm. katanya. Jadi enak gitu kerjanya di rumah apalagi. Sebenarnya sedihnya adalah karena kalau misalkan di tempat acara lain, biasanya sebelum pandemi itu kita datang ke tempatnya, terus Mm-mm, iya benar. sosialisasi langsung gitu. Cuman mungkin ya itu tadi ya, karena mungkin sudah beradaptasi dengan pandemi yang sekarang, ini mau tidak mau Ya, harus seperti ini gitu. benar mau nggak mau harus terima keadaannya kayak gini ya, Ayah. Betul. Tuh. Ini Aiki lagi di Jakarta atau di mana ini? Aku sekarang udah stay di Jakarta, di Ah, Kemang, udah di Jakarta. Mm-mm. jadi ya seperti inilah. Jadi mau di rumah aja, asik. Di rumah aja. Nah, di rumah aja pandemi tadi udah bilang sempat sebutin proyeknya ada banyak banget. Apa aja nih, Kak? Selama pandemi itu aku bersyukur ya, maksudnya bisa dibilang selalu diberikan kelancaran. Karena ya Mm-mm. mau tidak mau kita sebagai para musisi, ya kita yang menghibur ketika sedang di era pandemi gini gitu ya. Terus juga ya mau tidak mau gimana caranya tetap konsisten menghibur orang-orang di luar sana yang terkena dampaknya. Ya Mm-mm. bersyukur itu di tahun ini aku banyak sekali keberkahan, contoh dari mulai dari lagu Cuek, Mantra, Cinta, Makna Cinta, terus tiba-tiba aku rilis dengan Jiva, Terlukis Ini. Mm-mm. Sebelumnya ada seperti kisah gitu kan. Yap. Terus juga ditambah aku rilis sebuah soundtrack untuk film, Mm-mm. dan notabene juga aku main di film itu. Jadi aku Mm-mm. senang senang banget ada banyak berkah, hikmah dan juga yang bisa aku ambil gitu. Dan tetap bagaimana caranya kan karena terkena pandemi ya, karena aku sebagai yang punya label mau nggak mau harus mensejahterakan kan. Bener. Jadi ya begitu. Berarti dibilang sangat produktif di pandemi ini ya, A ya? Eh, Dengan berbagai macam karya yang tadi ya. Betul, karena mau nggak mau gitu loh ya, karena ya itu tadi ya, Mm-mm. balik lagi gimana caranya kita udah punya tujuan dan tanggung jawab ya. Kan ada Riz Velas yang harus kita hibur, terus juga orang-orang di luar sana. Betul. Mm-mm. Oke, nah ngomongin project tadi udah lagu terus ngisi soundtrack ini yang bakal kita bahas ya Aiki ya. Dan filmnya, film terbaru Aiki berjudul Kata ya. Hmm? Betul, Iya. Oke, kita mau bahas filmnya dulu baru nanti soundtracknya ya A ya. silahkan. Oke, nah kalau film Kata ini Aiki berperan sebagai siapa sih dan karakternya seperti apa? Aku di sini berperan sebagai Nugraha, dan Nugraha. karena kan ini sebuah novel yang difilmkan ya. Jadi Mm-mm. aku ditunjuk untuk menjadi Nugraha dengan karakter yang di novel seperti apa. Terus ya seperti halnya biasa ya, ada pendalaman karakter, terus juga reading, ada belajar Mm-mm. acting, reading sebelum syutingnya gitu. Kita Mm-mm. memahami karakter si Nugraha itu harus seperti apa, menyampaikan kata harus seperti apa, ngobrol kayak gini harus gimana, ketemu sama seseorang Mm-mm. suka responnya harus seperti apa, belajar interaksi, belajar reaksi, belajar gestur badan kayak gitu-gitu. Semuanya itu dipelajari nih A ya untuk film Kata ini ya. Iya, karena mungkin karena aku terbilang orang yang suka akan dunia acting ya, karena aku suka Hmm. mendalami sebuah peran, kalau ditunjuk untuk menjadi si A, si B, C itu mengimpersonate seseorang itu aku seneng. Mm-mm. Oke. Ini project film pertama atau gimana, A? Mungkin bisa dibilang ini kali pertama aku ya untuk di film yang Mm-mm. serius, ada konflik Mm-mm. dan juga berikut serta juga membuatkan soundtrack di dalam filmnya.
Berarti pengalaman yang luar biasa banget ya, A, ya? Mm-mm. Oke, kalau syutingnya sendiri gimana kemarin? Ada hal yang menarik nggak? Kalau syutingnya sebenarnya cukup menyenangkan ya. Meskipun kita Hmm, mengikuti protokol kesehatan, aku senangnya itu mm-mm, Falcon Pictures tetap memberikan batasan-batasan dan tetap mengikuti protokol. Aku senangnya itu kita syuting sehat dari subuh mm-mm. sampai jam 9, jam 10 malam gitu loh kita balik. Bener-bener Oh, on schedule terus ketika syuting juga kita sangat menyenangkan mendapatkan sutradara yang sangat luar biasa Om Herwin, mm-mm, pemain-pemain yang bisa mensupport aku dan menolong aku belajar agar bisa lebih mendalami karakternya. mm-mm. Ada Dikta dan ada Ya. talent yang lainnya gitu loh. Aku seneng banget gitu loh. Oke, nah ngomongin tadi ada Dikta juga sebagai Biru ya? Ya betul. Vanessa sebagai Binta. Ya. Nah, kalau bermain bersama Dikta dan Vanessa sendiri ini pertama kali juga ya, A? Project bareng? Iya bisa dibilang ini kali pertama aku juga. Kali pertama. Oke, gimana A kesannya syuting bareng sama Dikta dan Vanessa? Tenang karena kalau sama Dikta juga sempat beberapa kali bertemu sebelum syuting sama Mm-mm, sempat bertemu tapi hanya say hi aja di lokasi gitu kan. mm-mm, mm-mm. Yang sangat menyenangkan adalah karena mereka lebih awal terjun ke dunia acting. Jadi aku senang Ya. ambil ilmu dari mereka. Mereka juga tidak segan-segan untuk memberikan saran kepada aku Mm-mm. support selama syuting kayak gimana, cara berakting juga kayak gimana dan juga menyenangkannya adalah karena mereka orangnya yang sangat fun mereka tuh. Dan aku orangnya jahil kan, aku jahil gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya seru, jadi selama syuting pun seru. Tapi tetap ketika memang on set kita benar-benar harus mendalami semua peran yang kita dalami gitu. Benar. Dan aku sempat nonton katanya ini kan walaupun karakter Aiki, Dika dan Vanessa itu kan maksudnya jahil bercanda, tapi film ini serius gitu ya. Jadi harus aktingnya tuh harus benar-benar ya, ya. Ada kejadian di mana waktu itu Binta harus beradegan serius banget, tapi Mm-mm, aku isengin terus kayak mm-mm, ya gitulah suasana di tempat syuting seru. Belum ngejahit, mm-mm, belum kita bikin lawak-lawak di sana sama tim ya. Sama, mm-mm, mm-mm. meskipun proses syutingnya lama ya, bisa sebulan mungkin waktu itu ya, tapi Oh, sebulan. ya hampir sebulanan, tapi tidak terasa gitu syuting itu karena memang ya itu Mm-mm. kompakan chemistry juga antara Yap. lainnya. Di mana syutingnya? Jakarta atau di luar kota? Lokasi pun ada di Jakarta, terus ada yang syuting di Banda Neira. Oh, hmm. Oke. Nah, kita masuk lagi ke karakter Nugraha nih, Kak. Nih, A. Kalau misalkan dilihat karakter di kehidupan nyata Aiki nih aslinya dengan di kehidupan dalam film Kata sebagai Nugraha, ada nggak sih persamaan dan perbedaannya, A? Kalau Persamaannya dulu mungkin. persamaannya ada, aku tidak akan menyebut Hmm. karena takut spoiler nantinya ketika. Oke, baik. Nah, tapi kalau ketidaksamaannya banyak sebenarnya karena kan aku orangnya gini ya, maksudnya ngobrol apa adanya, terus aku jahil gitu ya. Mm-mm, 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 Aku orangnya dan aku suka bercanda-bercanda lawak-lawakan sama tim pegawai, mm-mm, mm-mm, ya bukan nugraha banget gitu. Jadi mm-mm. hanya kesusahan, kesulitan dan kemudahan untuk memerankan sebuah nugraha ya sulit ya pasti sulit gitu loh. Tapi Yep. balik gimana caranya aku harus pegang teguh karena aku diberikan tanggung jawab besar ya. Gila, Mm-mm, bener harus menghilangkan iki dan mm-mm. iri nugraha ke dalam diri aku. Entah itu mungkin cara jalan, entah itu cara menyapa orang, itu seru banget. Berarti tuh beda banget ya, A, ya? Mm-mm. Aku lihat sempat ada yang baca komen di video musiknya apa ini merelakan katanya memang Aiki ini berubah banget kehidupan aslinya dengan Nugraha ini. Berarti bener ya, ya? Ya, sampai ada waktu syuting pun, kelar syuting itu aku masih terbawa. Ke Bahkan bawah terbawa oleh Noob gitu. karakternya. Mm-mm. Bahkan ketika aku menciptakan lagu Merelakan dan satu Mm-mm. lagu soundtrack satu lagi yang ada di film Kata pun, aku menulisnya benar-benar as a Nugraha, bukan sebagai Rizky Febian sebagai pencipta lagu. Jadi aku nulisnya Mm-mm. duduknya kayak biasa Nugraha duduk, cara Mm-mm. terus cara kata per kata aku pilihnya benar-benar harus jadi Nugraha di orang-orang sekitar pegawai aku di sini ketika aku bikin lagu jangan ada yang manggil Iki, jangan ada yang manggil siapapun itu gitu. Seru.
Sampai segitunya ya, biar nulis lagunya tuh juga menghayati ya, A, ya. Karena itu kan aku bikin lagu masih di selama proses syuting juga kan. Terus Hmm. di tempat pun memang aku berusaha untuk tidak ada orang yang manggil aku Iki gitu. Jadi itu menurut Hmm. aku penting ya, agar membiasakan gitu. Iya. Tapi kalau dari bikin lagunya sendiri tadi ada kesulitan nggak, A? Kalau Selain tadi harus lagunya menuangkan semua karakter Nugraha. untuk lagunya karena mungkin aku udah tahu alur ceritanya seperti, Mm-mm. karena aku tahu Nugraha tuh kenapa bisa kayak gitu, dan Nugraha tuh Mm-mm. ini orangnya sebenarnya tujuan Nugraha tuh apa sih. Nah karena aku mungkin udah tahu garis benang merah, Mm-mm. jadi ketika ditunjuk oleh Mas Erwin sebagai sutradara bilang bikin lagu dua, yang satu tema ini, yang satu tema ini, ya ngalir gitu aja. Jadi kalau percaya nggak percaya, hari ini Pak Herwin bilang, aku Mm-mm. malam besoknya tuh aku udah langsung ngirim demo ke Pak Herwin, Pak ini lagunya kata aku tuh. Jadi karena Cepet ya. excited kali ya, karena aku sedang Mm-mm. terus akhirnya jadi gitu aja gitu udah. Terus selang berapa hari aku bikin yang satunya lagi dengan SO Mm-mm. menciptakan lagu ini, terus ya udah jadi gitu. Ah, kan yang pertama ini merelakan, kalau yang kedua udah bisa dibocorin belum? Eh ditunggu aja. Belum. Jadi Oke. Berarti setelah merelakan ini masih ada satu lagi ya, A, ya? hmm, Ditunggu aja. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong. sebenarnya ini aku senang teka-teki ya. Kalau Rizwalas ada di sini, sebenarnya lagu yang selanjutnya itu Mm-mm. buatnya benar-benar spontan ketika aku lagi live IG. Jadi disuruh, terus malamnya aku Mm-mm. tiba-tiba Wow, tadi ada. jadi ya yang mananya ya nggak tahu, karena saya di setiap live IG saya selalu nyanyi ya. Kita selalu bikin lagu-lagu spontan, jadi ya silahkan dicari lah. Oh gitu, berarti dari spontanitas itu. Tadi ada fans Aiki dari Jatim, kayak pasti tahu kali ya? Atau bisa menebak-nebak ya? Silahkan dicari saja nanti deh. Oke, kita tunggu. Nah, tapi kalau dari lagu Merelakan dulu nih, A. Ah, Kalau dari Aiki nih, versi Merelakan, versi Rizky Febian itu seperti apa sih? merelakan. Tapi aku berusaha untuk universal ketika orang mendengarkan, jadi orang bisa beranggapan dan bisa memikirkan bahwa ketika kehilangan sahabatnya, saudara, orang jauh, orang yang tersayang kayak gitu. Sebenarnya merelakan di sini adalah ingin memberikan pelajaran bahwa sebenarnya memaksakan sesuatu hal demi keinginan dan keegoisan kita itu tidak baik. Jadi kayak Mm-mm. contoh ya, lu harus sama gue, misalnya ini dalam konteks hubungan, lu harus sama gue, tapi kalau Mm-mm. kita nggak bahagia, Mm-mm. merasa terbebani, terkekang, ya untuk apa? Ya mau tidak mau lo harus bisa merelakan dia pergi menjauh, tapi lu bisa menerima dan tapi lu bisa melihat kebahagiaan dari si cewek ini. Ya udah relain aja kayak gitu sebenarnya. Walaupun sakit dan pelan-pelan ya, waktunya ya, butuh waktu ya untuk Hmm. merelakan itu. Hmm. Oke, kalau lirik yang paling disuka bagian mana, A, dari lagu Merelakan? Hampir semua, karena menurut aku Semua. meaningful, tapi yang paling bagus ya di ref yang mencoba merelakan kepergianmu kali ini, meski kita tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Itu tuh kayak dalam banget gitu. Mm-mm. Aku udah lihat video klipnya juga, mungkin Sobat Grid yang belum lihat bisa langsung ke Falcon Musik ya, A, ya? Betul. Mm-mm. Udah rilis karena ya. Hmm. Oke, nah balik ke film sedikit nih, A. Kalau misalkan aku kepo nih, scene favorit Aiki di film Kata, tapi tanpa spoiler, satu kata aja, Apa? biar kita makin kepo. Apa? Scene favorit di film Kata, satu kata aja, biar biar nggak spoiler. Aduh, karena menurut aku ini bermakna ya. Ini aku Mm, memikirkan di sisi Nugraha ya. mm, mm, mm. Bukan bermakna sih, tapi lebih ke mungkin dari scene per scene itu ada artinya gitu. Tapi Oke. mungkin biar nggak spoiler gini, mungkin Mm, yang membuat aku seneng adalah ketika kali pertama.
pertemuan. Nah, entah lah ya, pertemuannya dengan siapa, kenapa bisa bertemunya, lihat aja nanti. Berarti pertemuan di garis bawah itu ya, A ya? Nah, Oke, langsung bisa ditonton kapan sih ini, A, tayangnya film Kata? film Kata sebenarnya segera yang pastinya, karena kan Mm-mm, juga video klip ini kan sembari langsung dengan teaser film Katanya juga. mm-mm. Jadi ditunggu aja secepatnya. Apalagi kan sekarang kita Ditunggu aja. bahwa misalkan bioskop sudah bisa dibuka, aku pengen banget Iya, bener. dan aku pengen ngerasain banget suasananya, popcorn, Mm-mm. ngobrol sama teman Betul, gitu loh. Suasananya terbawa bener. dan membuat orang nonton film lebih fokus gitu. Betul, betul. Ah, walaupun di rumah juga bisa, tapi nggak, ya suasananya beda lah ya, Ayah, euforianya kalau kita nonton di bioskop ya. Tuh, Jadi tungguin aja infonya di Falcon ya, Ayah, kapan ya, tayangnya. yang pasti di Falcon, terus juga di sosial media aku ataupun sosial media Mm-mm. Binta, Sasa, Dikta sebagai biru gitu. Mm. Nah, Oke, sekarang tuh ke si Vanessa Binta, manggil Binta. manggilnya udah keterusan ya, Ayah. Seru. Mm. Oke, nah mungkin terakhir kalau dari pesan sendiri di antara lagu Merelakan dan film Kata yang Aiki bisa ambil apa? Apa? Pesan. Dari film Kata. Dari film Kata dan lagu Merelakan. Singkat aja. Film Kata, jujur nih ya, ini sedikit ingin memberitahu. Di film Kata Mm-mm. banyak banget mendapatkan pelajaran tentang namanya kehidupan. Itu ya. Kehidupan. Mm-mm. Ya kita tahu lah kita tahu Ritik Sendo ataupun Sana ketika membuat Ya, sebuah karya luar biasa. ya Sampai keren banget ya. kan berhalusinasi dengan sebuah karya-karya Ya. bukunya gitu ya. Kata-kata bijaknya gitu. Ketika di Mm-mm. film lebih terasa gitu, dan kalian bisa bisa nanti bisa selain membayangkan, kalian bisa melihat dan tahu bagaimana caranya agar bisa hidup lebih baik dan berguna tuh di film ini kelihatan banget. Kalau untuk merelakan, aku berharap ini bisa mewakili perasaan orang-orang di luar sana, karena aku membuat merelakan selain berusaha untuk mewakili perasaan si Nugraha, Mm-mm. aku harap lagu ini juga bisa mewakili perasaan orang-orang di luar sana. Dan ini universal. Ketika kalian harus merelakan dalam hal apapun, mungkin pekerjaan, harus Ya. merelakan gitu demi kebahagiaan diri sendiri. Apapun itu, Mm-mm. harap ini semoga bisa jadi healing song, tempat lagu ketika kalian ingin merenung, jadikanlah lagu merelakan ini jadi renungan untuk kalian. Gitu. Nah, cocok banget ya, Ayah. Langsung aja bisa didengerin di YouTube Falcon Musik ya, lagunya Aiki yang terbaru Merelakan. Dan untuk info filmnya ditunggu aja ya, Ayah. Ya, Kapan tayangnya. betul. Oke, A. Kita mau main games nih sekarang, A. Oke. Nama gamesnya adalah Lebih Dekat. Hari ini kita lebih dekat dengan Rizky Febian. Ada beberapa pertanyaan yang random sih, jadi Aiki harus jawab ya. Oke. Yang pertama, hal sederhana yang membuat Aiki bahagia adalah... Melihat orang-orang di sekitar bahagia. Sederhana bener. Tapi itu bikin bahagia ya. Hmm. Oke, lanjut. Kenakalan atau kebohongan apa yang pernah Aiki lakuin waktu kecil? Mungkin kecil atau remaja kali ya. Ya, boleh. Bolos sekolah. Bolos sekolah. Sesering itu bolosnya. Apa Itu masih tuh wajar? nggak keren gitu. No. Tapi jangan diikutin ya, karena dulu tuh aku Enggak. SMP atau SMA? A? SMP di Bandung. SMP. Di Bandung. Oke, lanjut. 3 hal yang saya tidak suka dari diri saya sendiri adalah... Overthinking. 1. 3 hal ya. Ya, Overthinking, terus baperan. baperan. Tentang pasangan ya, tapi dalam hal apapun yang membuat haru gitu maksud aku. Sensitif lah ya, emosional ya. Itu menyiksa diri gitu, dalam artian bukan menyiksa diri, tapi gimana ya, cepet tersentuh gitu aku tuh. Terus Satu lagi, apa tadi, hal yang tidak yang tidak disukai dari diri saya sendiri. Apa ya Overthinking, baperan, baper. Satu lagi, nggak tahu, satu lagi aku. nggak kepikiran ya. Nah ini Oke, malas mikir berarti itu. malas mikir. Malas mikir, tapi kalau buat lagu cepet ya, A ya. Ini Kenapa? dulu nih yang aku sukanya.
Satu laginya dalam hal Apapun, apapun sifat, karakter, apapun. posesif, tapi dalam hal Oh, sesuatu. posesif. Pisces. Oh, oke, baik, baik. Rada keputus, tapi udah jelas belum suaraku? Enggak, udah jelas, udah jelas. Oh ya, oke. Lanjut. Oh, berarti tadi ya, overthinking, baper, posesif. Nah, Oke. Lanjut. Nih, kalau tadi diri sendiri, kalau sekarang orang lain, orang yang paling Aiki benci di dunia yang seperti apa sih? orang Satu yang, aja deh. pastinya orang yang bermuka dua itu bahaya kan, Bermuka dua. ya kan? Karena dia Tapi pernah. berusaha untuk ketika di circle ini berusaha untuk menjadi circle ini, ketika di circle ini berusaha untuk di circle ini. Yang bahaya adalah ketika di circle A dia menceritakan Hmm. B, tapi di Ya. circle B dia menceritakan circle A, itu yang bahaya. Jadi Tapi pernah oh, nemuin banyak sekali yang seperti Oh. ya, bukan orang yang memang overthinkingnya bukan yang memikirkan hal-hal yang negatif ya. Jadi Mm-mm. mikirin hal-hal yang kayak gitu, jadi lebih baik ya udah biarkan, anggaplah itu angin lalu. Mm-mm. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima, titik terendah dalam hidup saya saat Saat kehilangan seorang ibu. bener. Itu rasanya nggak kebayang sih ya, ya. Hmm, Tapi maaf nih, apa sih yang paling dikangenin dari Mama banyak sampai saat ini mungkin? berkat doa dari orang tua. Aku sampai detik ini Mm-mm. ngerasa bahwa ini kerja keras aku, enggak. Ini adalah hasil Hmm, doa mereka. Gitu. ya bener. Doa orang tua karena begitu berkah ya, ya. Betul. Mm-mm. Lanjut, Aiki pernah dibully nggak sih? Kok sering? Ini tadi Masa? ada tadi ada ya Oh biasa iya, tadi laki-laki biasa itu mah wajar itu kak, yang kayak gitu-gitu tuh yang iri-iri biasa. yang iri, iya biarin lah ya, sirik ya, Ayah. Kita mengatakan semakin kita menaiki pohon yang tinggi, semakin besar juga angin yang diterpa gitu loh. Betul. Tapi ada nggak sih bulian yang sampai Aiki tuh nyes banget gitu, terus gak Dulu terima, ada nggak? aku sempat cerita kemana-mana nih, bahkan aku lagi manggung Heeh, sama orangnya suruh menaik ke panggung karena maksudnya ngerusak suasana, ngerusak heeh, itu gitu loh. Terus dia menghina dengan nama orang tua aku, ayah ya, ayah gitu, tapi dia heeh, kasar dan binatang gitu kan. Akhirnya aku kayak aku panggil dia ke panggung tapi dia nggak mau. heeh, Kita tetap heeh. habis cairin suasana lagi, aku tetap Hmm, breaking lagi kayak gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya itu, punya prinsip kayak gini, selama memang yang dihujat adalah diri aku sendiri. Mau diomongin apa, ya, mau diam-diam aja. Tapi kalau misalnya heeh, sama orang tua, adik, orang tua. Heeh. saudara, ya mau nggak mau aku turun tangan gitu karena mereka Ya benar. apa, tapi gara-gara gua dia ke bawah-bawah, tapi berkat lu, omongan lu misalkan gitu. Jadi Heeh, heeh. gitu. Itu kapan udah lama? Hmm? Udah lama itu kejadiannya. Apa? Udah lama kejadiannya. Udah lama banget Oh, acara apa? acara pensi. Acara pensi. Kok dia datang ya? Oke, lanjut Oke, rada berat nih. Sebelum meninggal, apa yang pengen banget Aiki lakuin? Meninggal. Mm-mm. Atau impian apa yang pengen banget dilakuin? Sebelum meninggal ya pasti bikin orang tua dulu bahagia, bikin Amin. sekitar juga bahagia. Yang terpenting adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mm-mm. Karena titik kesuksesan aku itu adalah bukan, mungkin menurut kalian, oh Iki sekarang mau udah sukses. Bukan. Titik kesuksesan aku adalah nanti ketika aku udah nggak ada, tapi karya aku masih dinyanyikin banyak orang. Itu titik kesuksesan aku. Tapi kalau hal yang mau Hmm. aku sudah meninggal adalah aku pengen ada suatu hal, gerakan ataupun tindakan yang nantinya akan berlanjut meskipun aku udah nggak ada gitu, yang bisa bermanfaat Mm-mm. banyak. Amin. Semoga karyanya nanti terus hits booming walaupun nanti tiada kayak misalkan almarhum ini ya, Glenn Fredly gitu ya, ya. Lagu-lagunya masih tetap didengerin kayak gitu-gitu ya, ya. Iya betul, amin. Oke. Dua terakhir nih, 10 tahun ke depan saya akan menjadi Seorang bisnismen yang bisa nyanyi. Oh, mimpi aja, Amin. mimpi Kayaknya aja. udah mulai bisnis ya, ya.
Ya alhamdulillah, didoakan aja, doakan. Hmm. Oke, terakhir nih, lebih dekat dengan Rizky Febian. Quotes favorit Rizky Febian? Banyak sebenarnya. Tapi kalau aku yang paling aku seneng yaitu yang proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi karena menurut aku dengan kata-kata itu bisa yang membuat kita nahan diri dari kesombongan, iri hati, tinggi hati gitu ya. Ketika kita selalu menoleh ke belakang dan melihat proses kita sampai ada di titik ini gitu lah ya. Mm-mm. Itu yang ngebuat kita nggak bakal ada rasa sombong dan tetap akan seperti kita yang apa adanya gitu. Karena apa? Mm-mm. Karena aku sampai ada di titik ini karena aku tahu prosesnya seperti apa dan aku menaiki anak tangga di setiap harinya gitu. Bukan yang Mm-mm. memang oh aku naik lift dan gak Ya. tangganya berapa tangga gitu loh. Jadi Mm-mm. turun ke bawah, aku nggak tahu tuh ada berapa tangga karena aku naik lift atau naik helikopter nggak tahu rasanya kayak apa. Tapi kalau naik tangga, sekalinya kita naikin 10 tangga, walaupun nanti tiba-tiba roda berputar ketika harus turun ke bawah, tapi kita tahu step by step turun ke bawahnya cara turunnya gimana gitu. Super sekali ya. Asik. Mantap. Tapi aku jadi ngeblank jadi akhirnya tadi kan quotes itu ya. Ya udahlah itu. Super sekali bisa dijadiin ini juga ya buat sobat grid semua nanti quotesnya Aiki. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Oh, aku mau nanya ini, tapi Aiki sampai di detik ini puas nggak sih sama pencapaian karir Aiki? Kalau dibilang puas, aku nggak mau cepet puas karena masih banyak dalam diri aku yang masih harus bisa aku explore ya. Mm-mm. Jadi aku nggak mau, jadi aku kesampingkan lah rasa kepuasan aku gitu. Mungkin jatuhnya bukan lebih puas, tapi lebih mensyukuri, apa yang udah aku dapat, tinggal dijalanin. Karena kan yang sulit mah mempertahankan. Gitu. Betul, yang sulit mempertahankan. Dan pastinya buat fans Aiki, dukung terus Aiki ya untuk berkarya ya. Tuh, Oke, lebih dekatnya selesai sekarang kita mau lanjut games lagi nih. Sebelum nanti pertanyaan dari teman-teman di sini Sobat Grid nanya ke Aiki, nanti aku tanyain dan Aiki jawab ya. Kita mau main truth or dare nih, A. boleh Udah boleh. ada kartunya di sini. Kita Boleh. mau Aiki mau apa dulu? Truth dulu atau dare dulu? Dare, truth, 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 aku Nah, truth. oke. Nah, di sini ada pilihan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor Aku, berapa, A? angka kesukaan aku 7. 7. Oh, ini yang paling akhir ya. Ini ya 7. Aku bacain. Oh, oke. Ceritain mimpi yang masih kamu ingat sampai sekarang. Mimpi apapun itu. Apapun itu. Aku mimpi ketemu sama seseorang perempuan, gak tahu siapa. Jadi berharap itu Mm-mm. ya. Tapi Gitu. mukanya jelas, A. Ini ya bener jujur, aku tuh kalau setiap tidur ya, jadi sebelum tidur Mm-mm. doa gitu ya, baca doa amin Mm-mm. gitu. Mm-mm. Aku bilang, ya Allah dekatkan jodoh saya, ayo dong please kata aku tuh. Karena aku tuh udah Mm-mm. mau yang memang gini loh, oke pacaran ya gitu loh. Misalkan oke, Mm-mm. mungkin dengan umur aku yang sekarang semakin bertambah gitu ya, mungkin di setiap tahunnya, itu yang ngebuat aku akhirnya kayak aku malas untuk drama-dramaan lagi di setiap hubungan. Ya. Terus aku malas untuk apa ya, jadi mungkin sekarang tuh aku pengen mendapatkan seseorang yang memang bisa support kerjaan aku, terus memang bisa selalu ada gitu ya, menghargai pekerjaan, terus mengerti akan diri aku gitu. Jadi kalau setiap Mm-mm. tidur, oh dekatkan jodoh aku ya Allah kata aku tuh. Kayak gitu. Belum tidur tuh, ya Allah dekatkan jodoh aku ya Allah. Semoga ini deng. Oh mimpinya itu. Kayak bisa dicoba, aku mau nyoba juga kali ya, apa sebelum tidur doa itu dulu kali ya, biar diliatin gitu ya. Aku sampai ada di titik ini aja sekarang, kesuksesan aku seperti Mm. berawal dari, Mm. tapi harus diingat mimpi juga ada prosesnya. Karena mau mimpi Betul, usaha ya, A. ya kan. Mm-mm. Betul, betul. Oh, itu mimpinya. Oke. Lanjut, A. Karena tadi udah milih terus, jadi harus adil dare juga ya, Kak, sampai 2 kali kita balik. Nomor berapa, A? Dua. Tahu Dua, nggak? dua. Ini Pilih dua. dua. Kenapa? Karena kamu nggak ada duanya. Aduh. Oh, masuk, Paiko. Oke. Nih, A. Nyanyi lagu dangdut di depan umum sekeras mungkin. Di sini berarti suruh nyanyi dangdut, A. Apa lagu dangdut ya? Aku jadi gerah digombalin Aiki nih. Ah, apa ya? Tadi dulu. Dikit aja, jangan banyak-banyak nanti pada joget. Apa mungkin ada yang mau request nih Aiki nyanyi dangdut apa?
Aku tahu dangdut ini nih. Apa? Ya, ayah kan ngefans banget sama Rhoma Irama kan. Jadi aku setiap kalau Hmm, lagunya gitu. Tapi aku coba dengan cara aku ya. yep. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Gak enak banget suaraku. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sekarang tak sekarang tak 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 tak. Ku tak mau tak. Ya, Hehehe, berhasil. Oke, lanjut lagi ke truth yang kedua. Kelihatan enggak nih? Nomor berapa? 5. 5 ini ya. Oke, pernah nggak kamu iri sama temen? Kalau iya, sebutin siapa. Nggak usah siapa ya deh, alasannya apa? Banyak ya, aku iri sama orang-orang yang mengejar impiannya tapi masih bisa ditemanin sama orang tuanya. Hmm, Itu alasan aku kenapa saat kemarin juga aku nge-support Jiva sebegitunya ya, karena waktu Jiva mau ikutan idol yang sampai aku harus kasih invitation ke dia tuh karena ya. aku Mm-mm, nganterin ke sana sini gitu, aku kadang iri mm-mm. gitu. Makanya aku iri sama orang-orang yang sampai detik ini masih disupport kemana-mana, masih ditemenin sama orang tua. Bersyukurlah wahai orang-orang yang seperti itu. Kamu masih Mm-mm. mati kehidupan di setiap waktunya sama orang tua gitu. Betul banget, bersyukur orang tuanya masih ada saat ini ya, A ya. Ya, Tapi kalau menurut Aiki nih, tadi kan ditemenin kemanapun, diperhatiin, cerewet, bawel, itu juga termasuk tanda sayang orang tua untuk anak kan ya, A ya? Atau seperti apa, A? iya dong, tapi bukan berarti orang tua yang tidak menemani itu tidak mensupport, bukan. Tapi Mm-mm, iri ketika dalam kondisi seperti itu ya, gitu loh. mm-mm. Jadi ya balik lagi bahwa mereka seperti itu karena ingin anaknya bisa lebih mempunyai percaya diri tinggi, disupport Mm-mm. ini gitu. Jadi makanya buat kalian yang masih mempunyai orang tua lengkap, manfaatkan waktu baik-baik gitu loh. Bahagiakan mereka dalam hal apapun meskipun Betul, mungkin. betul bahagiain. Walaupun hanya sebatas ini, A, biasa yang sering suruh beli sesuatu di warung ya, A ya. Hmm, Biasanya, malas gitu. Oke, lanjut. Ini Der, yang berikutnya, A. Nomor berapa? aduh, dari satu. 1. Wah, telepon salah satu keluarga bilang I love you so much. Bisa ada 2 handphone nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti ganti yang lain ya. Padahal aku pengen banget Aiki nelfon Kak Putri atau enggak Enjan. Ah, tapi ini sering banget kalau misalkan lihat di TikTok ya, banyak yang komen Bismillah Enjan, Bismillah Enjan. Kayak pada ngefans sama Enjan ya, A ya? Ya, alhamdulillah Jan udah ada fansnya gitu. Seneng aku. Mm-mm. Dia Aku menjadi gamer sih, A. kemarin kemarin Jan itu ngasih surprise ke aku nge-cover lagu merelakan kan Mm-mm. Jan Ferdi. Ya aku Mm-mm. seneng. Ya, terus aku kasih surprise lagi ke Jan. Aku bikinin satu lagu yang nantinya bakal dijadiin single buat Jan. Doain ya. Wow, Enjan nyanyi. Kita tunggu ya. Banget gemes banget temanya. Gemes banget ya, bener. Biasanya dia kan ngegame mulu ya, A ya. Aku bikinin lagu. Aku Wah, keren banget, kita tunggu nih. Aku suka lucu kalau misalkan Enjan itu lagi bikin podcast sama apa Papa Sula, itu lucu banget, ah. Bener deh. Rada-rada gimana gitu. Karena yang tadi nggak bisa dilakuin, berarti pilih satu lagi, dernya. 7. Nggak ada ya? Ada dong 7 nih. Terakhir ya. Oh, coba buat rencana kencan romantis untuk minggu depan. Hmm. Ini antara ngeledek sama mojokin ya sebenarnya ya. Rencana aja, walaupun belum ada pasangannya, ya rencana aja gitu. Kira-kira yang romantis seperti apa menurut Aiki kencan romantisnya gitu. Eh, mungkin di ruang TV. Mm-mm. Aku tuh seneng lampu yang gak begitu terang, redup. Kayak gini, ya. Ya, ini kamar aku setiap hari gini. TV Hmm, di ruang TV kita nyalain, kita nonton, misalkan nonton film bersama, ya. Terus kita pesan makanan yang kita sukai sama-sama, mm, mm. gitu.
Ini konteksnya kalau udah pacaran ya. Iya, iya, iya. Udah. Oh, Kenapa? udah, kirain masih ada lagi. Karena kan, oh mungkin kok nggak spesial ya karena apa-apa. Karena menurut aku keromantisan itu bisa kita bangun sama-sama dari awal yang kesederhanaan. Buh! Buh, tapi itu romantis kok, karena kan dilakuinnya sama pasangan sendiri ya kan? Oh, iya. Oke, itu dia katanya halu katanya A. Nggak apa-apa lah Iya ya. aja dulu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari beberapa netizen. Udah ada yang nanya. Aku langsung bacain aja ya, A ya. Hmm. Dari Puspa Nirmala, dia bilang, dia mau tanya, mau tanya dong, pas di musik video merelakan, ada adegan mecahin kaca. Nah, Aiki kena pecahan kacanya nggak sih? Khawatir aku tuh. Oh, gitu katanya. Ada di behind the scene, jadi ini aku berdarah. Berdarah karena Oh. jadi itu tuh sebenarnya ini kan linggis gede gitu sebenarnya Mm, kan. mm, mm. Jadi aku pas megang tuh ini jadi beberapa hari kemarin sekarang sih udah lemes lagi ya. Maksudnya sekarang udah nggak udah hilang gitu kapalan. Kemarin pas itu Mm. hari itu kapalan gede sampai benjol-benjol deng deng deng. Aduh. Terus berdarah, nanti di behind the scene ada. Di behind the scene ada nanti terus kalau dibilang pecahan kacanya ada sampai aku pulang pun aku nggak nyadar ternyata terus pernah pas pecahin kaca si kacanya ke mulut kayak gitu-gitu. Jadi ya ya udah karena kan tetap harus total gitu. Bener-bener ngilu banget ya pas aku lihat musik video juga Aiki tuh bener-bener mecahinnya kayak emosi banget gitu ya. Tapi ada aku mau tanya, salah apa itu mobil sampai dipecahin, dibakar, A? Oh, sebenarnya itu sebuah simbol karena simbol Oh, oke. simbol kekesalan gitu, simbol yang tidak mau Mm-mm. ditahan. Jadi eh, simbol untuk gini di Jakarta ada Mm-mm. mana bukan kafe ya, tempat di mana tempat itu adalah tempat kita meluapkan keresahan, kekesalan. Jadi kita bayar di situ Mm-mm. bisa, nah di situ mecah-mecahin barang di Jakarta ada. Oh, ada, A? Namanya itu broken room atau apalah gitu ya, apalah gitu aku namanya. Nah Oh. aku di di video klip ini pun itu jadi sebuah simbol di mana bahwa ngerasa bahwa ini mobil banyak kenangan sama dia dan ini Hmm. ada kenangan tentang dia. Kalau misalkan sampai kapanpun gue simpen, gue tidak bisa akan merelakan dia dan sampai kapanpun gue bakal selalu terbayang-bayang oleh masa lalu dia. Jadi itu tuh sebuah simbol. Oke. Dapat. Dan di situ kalau dilihat MV-nya juga ada gambar ya, A ya, beberapa gambar ya di dalam kertas ya, yang ada di jok mobil ya. Apa ya dan kenapa ya agak ada lukisan nonton aja. Nah itu dia yang bikin penasaran ya. Dapat masuk. Oke, dari Dinda Tiara A. Aiki, Aiki suka Korea nggak? Drakor, Aku suka-suka aja, tapi nggak begitu yang mengikuti. Aku kayak startup kata. waktu itu. Nah, nih katanya mirip Han Ji Pyong, A. Santai lah. Mungkin lebih ke Han Ji Pyong yang mirip aku kali ya. Waduh, katanya katanya dia Han Ji Pyong versi lokal, A. Oh iya, kan Indo kan. Indo, bener. Katanya kalau senyum sama lesung pipinya itu mirip sama Kim Son Ho alias Han Ji Pyong. Thank you, padahal mau jauh kemana-mana. Mm-mm. Ini Mirip lebih apa ke kalau lagi Hansip, senyum? Pyong bilangnya. Hah? Lebih ke Hansip aku mah gitu. Bukan Han Ji Pyong. Sip. Oke, lanjut. Ini dari @huslan6403 dia nanya, mungkinkah movie Kata ini akan dirilis di Malaysia juga? Mungkin kalau misalkan responnya luar biasa, tidak Mm-mm. menutup kemungkinan kita untuk bisa menayangkannya di negara tetangga. Mm-mm. Bener, tidak menutup kemungkinan ya. Mm-mm. Ditunggu aja. Oke, lanjut dari @fajar_rai. Inspirasi lagu-lagunya dari kisah atau curhatan orang nggak, Kak? Aduh, Ya itu tadi nggak. ya. Mungkin pada dasarnya ketika aku bikin lagu dengan menyesuaikan apa yang aku rasain. Tapi tetap Mm-mm. ada observasi kan. Karena aku nggak mau ini jadi sebuah curhatan doang. Jadi aku observasi keluar Mm-mm. yang relate gitu. Kalau ada ya aku bikin lagunya gitu. Mm-mm. Mau hanya ngikutin idealis aku aja gitu. Dan aku cari inspirasi banyak hal. Mungkin mendengarkan sahabat curhat, Mm-mm. menonton sebuah film, adegan yang mungkin ini dalam banget kalau dijadikan sebuah lirik. Aku cari liriknya kayak gitu. Banyak hal sebenarnya. Mm-mm. Banyak inspirasinya ya. Ya betul. Oke, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi lucu nih, dari Risman FRFLH. Semoga film Kata tayang di bioskop. Aku udah punya pacar ya. Amin. Kita aminkan.
ini fun fact-nya adalah setelah Apa? rilis banyak banget orang yang curhat di komentar Falcon Picture, ada yang sedih Mm-mm. banget, ada yang happy happy banget, ada yang haru-haru banget, ada yang sedih Mm-mm. di komentarnya. Aku tuh tipikal orang yang seneng baca komentar tau. Kalau pas Mm-mm. aku komen, tapi bukan berarti aku komentar harus setiap orang aku balas kan. Ya, ya. Aku baca gitu kan. Dan Mm. pas aku baca ada yang kayak gini. Sedih banget, sesuai banget. Aku masih ingat saat doi bilang katanya, nanti kalau film kata keluar kita nonton barengnya. Pas filmnya mau keluar udah nggak bareng sama dia. Ya Allah, kasihan banget. Aku baca loh itu. Jelek, jelek banget ya. Karena ini kan dari novel ya, mungkin mereka waktu masih pacaran ya itu tadi baca sering bareng, tapi giliran udah mau dibikin film, ternyata hubungannya kandas ya, A ya. Sedih banget gitu, dan seru loh bikin Mm-mm. bacain komentar-komentarnya. Iya bener. Nah ini aku juga mau bacain dari beberapa komentar yang ada di Falcon. Ini gak kayak gabungan dari lagu Aiki semua deh. Hmm. Cukup tahu bahwa makna cinta nantinya akan terlukis indah. Seperti kisah yang memiliki mantra cinta di dalamnya. Tidak ada kata ragu dan cuek, yang ada hanyalah kesempurnaan cinta. Tapi jika cinta sudah tak lagi sama, mungkin merelakan adalah hal yang tepat. Karena banyak yang bilang berpisah itu mudah, meskipun itu hanyalah delusi belaka. Keren. Itu lagu Aiki semua ya. Iya, iya, iya. Dan itu dijadiin satu semua loh sama Yunita Setianingsih. Keren banget dia. Tuh Yunita Setianingsih, thank you. Keren banget. Kayak dia fans berat Aiki nih sampai semua judul lagunya dibikin kalimat yang nyatu gitu. Oke lanjut, masih ada beberapa menit lagi ya Ayah. Dari Adelia. Terima kasih Sana, terima kasih karena sudah melahirkan mereka di antara kami semua. Terima kasih untuk Falcon, terima kasih karena sudah memvisualisasikan mereka untuk kami sebagai pembaca buku kata. Bener-bener nggak sabar nunggu mereka tayang di bioskop. Keren. Ditunggu aja guys. Betul. Oh, ini juga ada. Lirik lagunya bagus banget, dinyanyikan oleh Rizky Febian. Pakai hati banget. Luar biasa, penghayatan lagunya merdu. Suaranya merdu, merdu. Lagu soundtrack filmnya juga keren, parah. Belibet. Ini ada yang komentarin ini tadi tuh. Sebentar. Yang katanya Aiki tuh beda banget. Oh, nih. Jujur, Aiki pas jadi Nugraha penampilannya beda. Gemes banget katanya. Sesuai umur, suka liatnya. Mungkin karena masih muda udah jadi bos gitu katanya. Pola pikirnya jadi lebih dewasa dan penampilannya mengimbangi pikirannya. Tetap cinta dua-duanya, Nugraha dan Iki. Mantap. Seru kan baca-baca komentar Mantap. gitu? Iya seru banget. Aku udah banyak sebenarnya, cuma karena waktunya terbatas, jadi kayak kita nggak bisa semuanya dibacain ya, Ayah. Sorry banget buat teman-teman. Dan mungkin terakhir Aiki nyanyi dulu kali dikit ya untuk lagu Merelakan dikit aja, boleh nggak? Boleh, boleh. Refnya aja ya. Yap. Mencoba merelakan pergimu kali ini, meski kita tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Terima kasih Aiki. Oh, Buat Sobat Grid langsung aja nonton ke YouTube-nya Falcon Musik ya, bisa lihat musik videonya di situ. di YouTube Ervas, sorry, di YouTube Rizky Febian Channel pun nanti ada tayang video liriknya, jadi jangan lupa untuk Wow, dan dicek juga. langsung aja dicek situ ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nggak apapun itu? Yang pastinya harapan aku semoga film Kata ini bisa menghibur masyarakat Indonesia yang sedang terkena dampak pandemi ini, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat usai, kita bisa beraktivitas Amin. lagi, dan harapannya semoga di setiap karya-karya aku bisa mewakili perasaan kalian semua yang ada di sini, dan pastinya semoga bisa tetap panjang umur dan tetap bisa berkarya untuk kalian semua, menghibur kalian semua, untuk Rizveles kalian dimanapun kalian berada. Dan shout out to Rizveles yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei,
Thank you so much yang udah support sampai detik ini. Jadi sampai bertemu mungkin nanti ketika aku membuat sebuah karya lagi. Ditunggu soundtrack kata satu lagi. Iya, ditunggu. Itu yang paling bikin bikin apa penasaran ya Ayah, karena secara langsung tadi Aiki bilang live ya, langsung saat itu juga ya. Udah nungguin semua. Keren banget. Oke, terima kasih banget ya Aiki udah mau ngobrol-ngobrol seru bareng Grit. Mungkin nanti kalau udah nggak pandemi terus punya karya lagi bisa langsung datang ke kantor Grit kali ya, main bareng ya. Tuh, kita silaturahmi nanti. Ditunggu Aiki karya-karya berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan ya Aiki ya. Sama-sama jaga kesehatan juga untuk semuanya. Thank you guys. See Terima you. kasih. Bye. Dadah. Dah, Bye. Aiki out dulu ya. Nah, itu dia Sobat Grit ngobrol seru bareng sama Aiki alias Rizky Febian. Seru banget kan Sobat Grit? Kalau misalkan yang ketinggalan, tenang aja. Nanti live ini bakalan aku save di Instagram Grit, di Instagram Grit, di YouTube Grit, di Facebooknya juga. Jadi langsung aja nanti pantengin di situ ya, di YouTube, Instagram, dan juga Facebooknya grit.id. Kalau misalkan Sobat Grit mau kira-kira ajak artis atau penyanyi ini lagi dong Kak buat live bareng, boleh banget, langsung aja. Cik kakaknya salting, iya nih. Bisa banget Sobat Grit, langsung aja ke komen di sosmednya Grit ya. Kak aku mau sama ini, aku sama ini, boleh banget. Karena tidak menutup kemungkinan idola kamu bakal kita ajak ngobrol bareng. Kita cocokin jadwal selebnya sama jadwal Grit sendiri. Oke, terima kasih Sobat Grit atas waktunya. Di cuaca yang mendung manis ini bersama Aiki jadi makin mellow ya, makin romantis ya Sobat Grit ya. Oke, aku mau ngasih tau juga nih buat Sobat Grit, kalau misalkan kamu mau baca berita terupdate soal selebriti, bisa langsung aja ke wpgrid.id. Terus juga ada video-video menarik di YouTube-nya Grid, di subscribe. Terus juga ada juga di Facebook, dan kita main TikTok juga di grid.id namanya ya. Langsung aja follow, add, dan subscribe sosmednya grid.id. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Sobat Grid semua. Bye. Thanks kakak, sama-sama. Terima kasih juga. Bye-bye.